Halo, selamat siang teman-teman CM. Nah, teman-teman, hari ini kita lagi ada di C300 Rally Motor seperti biasa. Dan hari ini kita akan mereview Honda CB650R nih guys. Ya, benar. Ini adalah motor Moge 650cc. Untuk di perkalangan kelas 600cc-an ya guys ya. Apalagi untuk naked bike kayak gini ya guys ya. Rata-rata itu yang level 600cc ini ya, rata-rata itu pakai 2 silinder loh guys. Seperti apa itu guys? Yaitu MT7, IA6R. Habis itu kita ada Z650R atau Ninja 650. Nah, itu semuanya pakai 2 silinder. Nah, untuk di kelas CB650R ini dia sendiri pakai 4 silinder guys. Dan itu termaksud kayak ini ya, kayak ZX25 ya, beda sendiri. Kalau ZX25 4 silinder, kalau sisanya masih 2 silinder kayak Ninja 2,5, R25 dan CB250 ya, seperti itulah ya guys ya. Ya kurang lebih kelas dari untuk si CB650R ini seperti ini ya guys ya. Dan kalau teman-teman bisa lihat nih, desainnya ini bener-bener ini ya, retro ya. Nah guys, untuk stop lampnya, ini bener-bener mirip banget sama yang CBR 1000 ya, CBR 1000 yang Fireblade yang sebelum dari yang RR itu. Lampunya benar-benar mirip ini. Oke, mungkin gue mau bahasin dulu ya, ini modifannya ada apa aja ya di motor ini ya. Sebenarnya sih ini nggak cukup dikit aja nih modifan yang ada di motor ini, yaitu spionnya sudah diganti dengan bar N. Ini tetap kelihatan ya, ini ya, ini spion zoom punya, bukan yang fix ya. Nah, ini terus dia sudah pakai engine cut dari GB Racing, sama sudah pakai flame slider. Habis itu klaksonnya sudah diganti kalau salah ya, atau masih ori, kurang tahu, ntar coba dengerin aja. Dan knalpotnya, knalpotnya paling istimewa, knalpotnya sudah pakai Akraplovic, tapi dia yang versi underbelly-nya. Dan suaranya kalau kita nyalain sih sebenarnya cukup keras juga ya, tapi kalau dari kejauhan nih adem. Tapi Akraplovic memang karakteristiknya adem sih guys ya. Terus yang sudah diganti lagi kurang lebih itu aja sih guys. Jadi ini part modifannya nggak terlalu baik banget. Oh ya, lupa mau disebut, ini kalian juga dapat single seatnya juga ya. Ini kebetulan kita lagi pasang yang passenger seatnya. Nah, oke guys. Nah, mungkin kita ngeliatin si clusternya nih, tachometer, si speedometer ya. Nah, oke guys, nih kalian bisa lihat nih, odometernya masih 8700. Wih, ini bener-bener unit langka juga kan guys. Ini CB650 ini nggak gampang cari punya loh. Dan ini odonya masih 8000 nih, kalian harus langsung gerjap nih. Oke, di sini kalian bisa lihat nih, dia ada speedometer, ada gear indikator, ada bensin, ada jam, sama speedometernya, sama ada suhu ya nih guys ya. Dan ini di sini ada traction control. Ini motor ada traction control guys. Ini cara kalau kalian mau nyalain dari sini guys. Ini traction controlnya di sini. Jadi kalian bisa mau pakai traction control atau matiin. Sebelumnya kan di tahun sebelumnya kan si CB650R ini, tahun sebelumnya ada yang namanya pak F, jadi CB650F. Nah, yang CB650F itu modelnya kayak ini ya, kayak mocil, kayak Verza, kayak CB gitu, cuma versi Moge-nya aja gitu. Cuma mesinnya, kalau nggak salah ini mesinnya tetap sama seperti ini, tapi mereka ada tweak lagi di dalam mesin ini. Kalau nggak salah airflow-nya lebih masuk lagi, sama ini kalau nggak salah tadi RPM-nya ditambah 1000 RPM lagi. Jadi ini sudah di-upgrade punya ya, kalau yang CB650R ini ya. Yang satu lagi CB650F ini ya guys ya, motornya saya bisa bilang motornya cukup berat ya daripada yang ini. Yang sebelumnya itu lumayan berat dan agak tinggi juga. Nah, tapi kalau yang ini guys ya, ini enteng loh. Dan ini jujur ngomong ya, ini kalau menurut aku sih ini kelihatannya kayak motor kecil gitu loh. Motornya kecil. Oh. Oke, ini gua tinggi 168 cm. Kaki gua ya pakai sandal, kelihatannya agak jinjit dikit ya, tapi kalau naikin satu kaki seperti ini napak sempurna guys. Nah, kurang lebih nih kalau riding position ini enak banget. Oke, mungkin kita coba cold start dulu kali ya. Kita tes suara dulu nih guys. Anjay, let's go.
Jadi basically ini motor suaranya adem ya guys ya. Apalagi ini pakai Acra Perfect juga. Oh iya, suspensi gue lupa sebutin, ini suspensi pakai Showa nih guys. Tapi ini sayangnya nggak tahu ini bisa di adjustable atau enggak ya. Mungkin nggak bisa ya, kurang tahu. Yang shock belakangnya masih pakai ori juga. Dia kalau nggak salah juga harusnya udah bisa adjust juga ya, walaupun di ori. Nah kita baikin dulu spionnya supaya cocok. Oke. Mungkin tanpa banyak basa-basi kita langsung jalan aja kali ya guys. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke jalan raya guys. Oke, kita posisi riding saat berjalan nih guys. Oke. Yang pertama, first impresi bawa motor ini motor enak. Langsung gua straight to the point aja, ini motor riding positionnya enak, tegak. Satu tegak, ridingnya santai. Dan ini tadi gue buka gas, ini responnya, ini motor responsif banget. Dia punya tarikan gasnya. Tarikannya sangat responsif banget nih guys. Riding position so far enak ya nih guys ya, daripada, dan ini juga buat berbeloknya juga gampang. Ya so far ini buat belok juga gampang ya. Ini kalau kalian buat bermanuver ini juga cukup terkontrol banget. Karena motornya, karena wheelbase-nya nggak terlalu gede juga ya, jadi lumayan gampang buat di bermanuverin. Nah kita paling nggak ngomongin power ya sekarang ya. Oke, kalau ngomongin power ya, ini motor bertenaga 86 horsepower ya kalau nggak salah ya, sama torsinya sekitar 60 berapa Newton meter gitu. Gua kasih speknya di sini. Ini motor fun to ride banget sih guys. Jadi ini kalau gua merasakan ini motor ya guys ya, ini motor karena ini sangat nyaman banget. Kalian kalau mau bawa motor ini gue bisa bilang nih motor bisa dipakai setiap hari punya ini. Kalau kalian mau rencana pakai daily riding usage gitu, daily riding ini bener-bener motor nyaman guys, not lying. Kalau kondisi jalanan lagi padat gini nih, beloknya masih gampang. Untuk berbelok masih pede banget ya guys ya. Jadi ini motor gak gitu berat banget kalau buat belok. Dan pengereman, kalau menurut gua pengereman juga cukup standar ya lah pada umumnya. Karena ini masih pakai Nissin. Posisinya nyaman, kaki nggak terlalu ngejepit banget. Lihat, kalau kalian bisa lihat kaki nggak gitu ngejepit banget. Nah ini kalian mau pakai touring juga nih, motornya enak juga, nyaman. Gua nggak bilang cukup nyaman ya, tapi ini bener-bener nyaman kalau bawa moge. Gak capek-capek lah kalau bawa ini, apalagi kalau Sunmori, mana capek kalian bawa ginian. Motornya lincah, satu powernya masih masuk akal buat dikontrol. Apalagi gue bisa bilang juga ya nih guys ya, bagi kalian yang mau coba main moge 600cc, ini motor cocok banget buat kalian. Karena ini powernya nggak segede kayak Z1000 atau R6 sih cukup powernya juga cukup lumayan ya sebenarnya ya. Cuma riding positionnya nggak nyaman. Itu sebenarnya itu motor buat balapan. Tapi kalau kayak motor seperti CB650R ini guys ya, ini kalian adalah salah satu motor yang jadi bahan pelajaran buat kalian untuk belajar moge 600cc. Dan yang gua udah jelasin, yaitu riding positionnya nyaman, nggak bikin capek, dan powernya gampang dikontrol. Itu dia.
rame ya pack ya. Kalau buat gua nih motor seperti ini ya guys ya, ini cocok buat city riding ya, riding di dalam kota, cruising, jalan pelan. Karena ini jalan pelan, karena ini kalau dibawa jalan pelan pun juga tetap enak bawanya guys. Dan lucunya lagi ya guys ya, si Honda ini ada fitur safety-nya juga itu guys ya, yaitu jika kalian rem mendadak, kalau kalian rem mendadak gitu ya, ini motor hazardnya bakal nyala sendiri. Jadi seperti mobil gitu. Gua nggak tahu ya kalau di motor lain ada fitur seperti ini juga ya, tapi buat motor ini dia punya lampu hazard nyala sendiri punya. Jadi kayak gini contohnya. Nah, kalian bisa lihat kan itu nyala. Nah, itu tadi gua remnya pakai rem belakang. Kalau pakai rem depan, gue jungkir balik. Jadi itu salah satu contohnya ya guys ya. Jadi kalau kalian rem mendadak, itu lampu sen 2-nya itu bakal nyala dua-duanya. Nyala secara otomatis. Itu hazardnya nyala secara otomatis. Tapi kalian, oh ya, gue juga lupa nih. Ini kalian punya pemilihannya ada apa aja. Jadi ini kalian ada traction control di sini buat nyalain matiinnya. Kayak ini harus tahan sih. Nah, itu traction control mati. Habis itu ada high beamnya juga nih, pencet. Ini ada hazardnya, tombol pencet sini. Klaksonnya sudah diganti ternyata. Sen di sini, starter sama kill switch. Biasa ya motor pada umumnya. Cut off-nya nggak terlalu parah-parah banget juga sih. Sebenarnya kalau gua bawa motor ini, gua kayak lebih prefer traction control dimatiin deh. Kecuali kalau hujan-hujanan kalian baru nyalain. Ini motor nyaman sih guys. Oke, mungkin kita ngomongin harga dari motor ini ya. Harga dari motor ini kita buka 288 juta nih guys. Ya, ini dan juga ini motor masih bisa negotiable ya guys ya. Jadi kalian kalau mau lihat unit ini, kalian langsung datang aja ke Peak Ruko Mediterranean ya. Jadi alamatnya ada di Google Maps sebelah sini. Dan jika kalian bener-bener mau nanya lagi cara pembayarannya gimana, kalian mau bisa kredit, ya bener bisa kredit guys. Dan cara kalian mau tahu lebih banyak informasi lagi, kalian langsung aja kontak nomor WA di bawah kiri sini. Dan bagi kalian yang mau cek motor unit kita yang lainnya, kalian bisa follow di C300 Motor di Instagram sama Cemgarage. Untuk Cemgarage kita ada list katalog untuk stok unit kita yang ada di C300 Motor nih guys. Nah, mungkin review dari motor ini cukup sampai sini aja ya guys ya. Buat gua, teman-teman jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita supaya kita tetap berkembang untuk bikin konten buat kalian. Apa saja unit-unit kita yang ada di showroom nih guys. Menurut saya reviewnya sampai sini aja. Jadi saya akan pamit dulu. Jadi take care yourself. See you in the next video. Ciao ciao.